Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada malam ini dikarunia Allah sehat zahir batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam rangka majelis taklim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang melanjutkan materi at-taubatu min jami'idz dzunub. Artinya apa? Artinya sebelum kita melakukan tobat diharapkan untuk mengevaluasi amal perbuatan kita, baik di siang hari, sore hari, malam hari,
Kita evaluasi. Ketika di pagi hari, siang hari, dan tengah hari kita mengevaluasi kondisi kita, amal kita, perbuatan kita dalam kondisi taat kepada Allah, maka ketaatan itu harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang taat itu tanpa maunah, tanpa hidayah, tanpa pertolongan tidak bisa kita taat kepada Allah. Sehingga kita bersyukur. Akan tetapi ketika kita mengevaluasi amal perbuatan kita, baik zahir maupun batin, ada kekhilafan, ada kesalahan, atau kesalahan itu hubungannya dengan sesama manusia, atau kesalahan itu dengan Allah, tentunya kita taubat. Kenapa kita taubat? Karena dengan taubat itu sedikit demi sedikit kita akan menuju yang namanya kebersihan. Baik taubat yang ada kaitannya dengan amal zahir maupun taubat yang ada kaitannya dengan amal batin. Majelis yang baik adalah majelis yang menunjukkan, majelis yang menunjukkan amal perbuatan, menunjukkan amal perbuatan yang salah, menunjukkan amal perbuatan yang baik, menunjukkan amal perbuatan yang berdampak negatif, menunjukkan amal perbuatan yang bermanfaat dan menuju satu keberkahan. Ketika kita sudah mendapatkan informasi tentang amal-amal yang baik, atau mendapatkan satu informasi amal yang tidak baik, dan ketika itu kita melakukan khilaf, maka diri kita sendiri harus kita peringatkan. Diri kita sendiri harus kita ingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Ya diingatkan sendiri. Kalau dosanya lisan, jangan kamu berbicara yang mengandung satu kemaksiatan. Atau mungkin yang ada kaitannya dengan hati, penyakit-penyakit hati, diri kita sendiri harus kita tunjukkan dan kita peringatkan. Hei hati, jangan melakukan satu kemaksiatan yang ada kaitannya dengan ujub, yang ada kaitannya dengan riya, dan lain sebagainya. Itu kita tunjukkan. Dengan memberikan satu peringatan kepada diri sendiri, menunjukkan sedikit demi sedikit, maka muncul satu kesadaran. Muncul yang namanya satu kesadaran. Kalau sudah sadar, akan kembali kepada satu perbuatan yang baik. Maka dari itu marilah kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'ah lan kalane tumibuh minal abdi saking kawula apa dzanbun dosa. Waqa'ah lan tumibuh ma'ahu ing dalem sertane dosa apa dzulmatun peteng. Ketika seseorang itu melakukan dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin, itu berdampak kepada hati. Misalnya kita punya penyakit ujub, ya, napa waktu ujub itu? Napa? Merasa ujub
bangga terhadap diri sendiri tapi melupakan Allah. Misalnya, saya bisa membaca Al-Quran. Saya bangga dan bisa merendahkan orang lain. Itu namanya ujub. Bangga terhadap sedikit kemampuan dan merendahkan kepada orang lain. Gitu. Kemampuan itu padahal dari Allah. Dia melupakan, saya bisa ini. Padahal atas dasar ma'unah pertolongan Allah. Ketika seseorang itu mempunyai satu sifat ujub misalnya, merasa ibadahnya banyak, kemudian dia merendahkan orang lain, artinya dengan bisa ibadah itu merasa dirinya sendiri yang bisa melakukan satu ibadah dan melupakan bahwa ibadah itu adalah ma'unah, rahmat, pertolongan dari Allah. Itu namanya ujub. Nah, ketika seseorang itu mempunyai satu sifat itu tadi di dalam hati, maka berdampak. Di sini dikatakan wa idza waqa minal abdi dan pun waqa maudul matu. Hatinya gelap. Ya, hatinya gelap. Itu yang ada kaitannya dengan penyakit hati. Atau mungkin dosa yang ada kaitannya dengan lisan. Kita berbohong. Maka dampak dari kita berbohong itu hatinya ada titik hitam sehingga menjadi gelap. Makanya di sini tadi dikatakan dan bun waqa'a maudhul matu. Ya toh? Akan berdampak terhadap hati seseorang itu menjadi gelap karena dia melakukan dosa baik zahir maupun dosa batin. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang itu belum melakukan at-taubatu min jami'idz dzunub, dia tidak merasa, ya, tidak merasa bahwa ngerasani al-kadzib, riba, an-namimah, atau yang namanya riya, ujub, kibir atau kabur, gak merasa. Kenapa gak merasa? Karena di dalam hatinya itu ada gelap, dampak dari perbuatan maksiat. Ya? Famisalul maksiati kannar wa dzulmatun dukhanuha. Famisalul maksiati mongko utawi famisalul maksiati mongko utawi gambarane maksiat iku kanari kaya geni wa dzulmatun utawi petenge ati iku dukhanuha kukuse maksiat kaman kaya wong au kodah ngurupake sapa man fi baitin ing dalam omah sabaina ing dalam 70 apane sanatan taun ala tarahu ana ta weruh sira ala tarahu ana ta weruh ningali sirahu ing bait yaswaddu iku yaswaddu ingkang ireng apa bait kadzalikal qalbu iku kadzalika kaya mengkono utawi ati iku yaswaddu ireng atine bil maksiati kelawan nglakoni maksiat. Jadi diumpamakan maksiat itu api. Jadi diumpamakan bahwa maksiat itu api. Api ada kukusnya, ada asapnya, ya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya api, kemudian ada asapnya, kelihatannya gelap. Karena asapnya banyak, kukusnya banyak, putih, karena ada api tadi.
Atau diumpamakan bahwa ketika seseorang itu menghidupkan punya rumah, tapi di dalam rumah itu dia membakar kayu, ya toh? Membakar kayu. Dari membakar kayu itu selama berapa tadi? 70 sana, 70 tahun. Ada rumah dipakai untuk katakanlah menanak nasi dengan menggunakan kayu bakar. Otomatis rumah tadi ada apa? Ada asapnya, ada arengnya kalau bahasa Jawa itu, dan disitulah umpamanya orang yang melakukan dosa maka hatinya menjadi gelap. Ketika hati menjadi gelap tadi tidak pekah, ya toh? Diberi oleh Allah hati, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, begitu juga ayat-ayat Allah yang berupa fenomena yang ada di diri kita, alam sekitar, dan sebagainya. Ya, kita tidak pekah terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena hatinya gelap. Kenapa hati gelap? Karena kemaksiatan yang dilakukan tadi. Diumpamakan, ya toh, ada sebuah rumah, di dalam rumah itu ada kita menanak nasi dengan menggunakan kayu bakar, maka ada asapnya sehingga rumah itu menjadi gelap. Itu umpamanya hati yang terkotori dengan melakukan kemaksiatan. Kalau sudah gelap, diajak ibadah males, diajak zikir males, diajak membaca Al-Quran males, diajak untuk isi gosah dan sebagainya males. Kenapa males? Karena hatinya gelap, karena hatinya masih kotor. Supaya bersih, at-taubatu bin jami' dzunub, melakukan apa? Tobat. Baik tobat yang ada hubungannya dengan Allah maupun tobat yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sedikit. Fala yadhuru illa bitaubati, fala yadhuru mongko uras suci apa ati illa bitaubati, dengan tobat. Jadi hati itu tidak bisa bersih kecuali dengan melakukan tobat. Tobat kepada siapa? Ilallahi marang Allah. Fasoro mongko dadi apa adzullu ino wa dzulmatun uwati peteng wal hijab utawi aling-aling iku muqaranatan barengi lil maksiati ing maksiat. Wa idza tubtu mongko tetkale tobat sira ilallahi marang Allah, zalat mongko ilang apa asaru dunubi pira-pira asare dosa. Jadi ketika seseorang itu kepingin membersihkan hatinya karena dosa-dosa yang dilakukan tadi, maka dia harus melakukan tobat. Kemarin kan kalau tobat kepada Allah ada 3 hal. Napa atau 3 hal itu? Tobat kepada Allah ada 3 persyaratan. Napa? Lali. Apa? Napa? Taubat kepada Allah ada 3 persyaratan yang harus kita lakukan. Pertama, berhenti dari melakukan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak mengulang. 3 ini. Lalu taubat kepada Allah. Tapi lalu taubat kepada manusia ditambah 1 lagi, al-baro'ah, bersih diri dari hak-hak adanya. Jadi langkah awal dalam rangka supaya kita ini dekat dengan Allah, langkah awal dalam rangka kita ini supaya mendapat kasih sayang Allah yang optimal, langkah yang pertama kita melakukan tobat. Tobat baik secara zahir maupun tobat secara batin. Ya, sebagaimana yang kita bahas pada
pertemuan-pertemuan yang dulu sudah pernah kita bahas. Oke, monggo ada pertanyaan Pak. Mas, silakan. Ya. Ya. Jadi Dzulhijjah. Ya. Ya. Ya, nomor satu. Ya. Ya. Ada Arafah, ada Tarwiyah. Ya, itu artinya bulan-bulan yang istimewa. Bulan-bulan yang istimewa itu artinya ketika kita melakukan amal, ya, presentasinya tinggi. Ya, seperti Ramadan, 10 hari terakhir, pertama, kedua, ketiga. Bulan Dzulhijjah, pertama, kedua, sampai 9. Itu amal-amal yang istimewa ketika kita gunakan untuk melakukan ibadah. Iya, iya. Makanya di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan apa? Dengan penyembelihan, dengan pengorbanan yang dikatakan di dalam surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'toina, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu, wahai Muhammad, Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar itu? Al-Kautsar itu khairun katsir, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Antara lain Al-Kautsar itu nahrun fil jannah. Ada sungai yang ada di surga. Airnya berupa air susu putih, baunya lebih wangi daripada minyak misik. Ketika orang yang minum selamanya tidak haus. Itu antara lain. Kemudian Al-Kautsar bisa juga berupa apa? Minan nubuwah. Kenabian. Ya. Al-Kautsar itu antara lain bisa berupa kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang laulaka lama khalaqtul aflah. Dengan adanya Nabi Nur Muhammad dunia ada. Kemudian Al-Kautsar bisa juga diartikan Al-Quran. Ya. Al-Kautsar bisa juga diartikan syafaat. Al-Kautsar bisa diartikan nur fil qalbi. Makanya di situ tadi khairun katsir, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Al-Kautsar bisa juga diartikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Al-Kautsar. Jadi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Fasholli, setelah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali diteruskan fasholli, maka dirikanlah sholat li rabbika, untuk Tuhan. Ya kan? Dirikanlah sholat untuk Tuhanmu. Baik itu sholat sunnah, sholat Idul Adha, maupun sholat sunat yang wajib. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban ini kan ada kaitannya dengan napak tilas sejarah perjuangan ujian Nabi Ibrahim. Ya, ujian yang berat, mulai dari A sampai Z. Nabi Ibrahim diuji yang ringan sampai diuji yang berat. Diuji yang ringan disuruh hitam. Tidak ada alat sama sekali, dia motong dengan alat sendiri. Kemudian
Disuruh untuk apa? Membersihkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Meskipun berhadapan dengan Raja Namrud. Nurut. Padahal menghadapi Namrud. Akhirnya apa? Akhirnya dia dibakar. Dibakar, Allah berfirman, ya narukuni, hei api, bardan dinginlah, wassalaman ala Ibrahim. Terakhir, ujiannya disuruh menyembelih putranya yang namanya Ismail. Anaknya Dewi kekon meleh. Tapi dia nurut. Akhirnya diganti dengan kambing. Akhirnya diganti dengan hewan kurban. Itu yang ada kaitannya Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya. 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 Enggak. Korban itu bagi yang mampu. Kalau kondisinya tidak mampu, tidak disunahkan untuk korban. Tapi kalau mampu setiap tahun, yang monggo. Karena itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, yang dulunya itu adalah anaknya yang namanya Ismail, tapi sekarang sedikit finansial dari Allah diberikan untuk beli hewan kurban. Nah itu yang ada kaitannya dengan Idul Adha. Ada apa? Monggo, Kak Ji, wonten. Monggo. Nih. Ya. 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 Kalau untuk perusahaan, ya tergantung akad-akadnya. Artinya perusahaan itu siapa? Gitu. Kecuali perusahaan tadi saya punya uang, gitu. Saya kurban, tapi atas nama ini. Gitu. Tapi sebenarnya yang diwajibkan itu adalah pribadi. Pribadi itu kalau punya rezeki, ya kita untuk memberikan sebagian rezeki kita untuk beli hewan kurban. Jadi intinya, ya toh, artinya dari kembali kepada dirinya masing-masing. Tapi kalau perusahaan untuk memberikan kurban, nah ini uang apa ini? Ya kecuali dia ada akad-akadnya, kamu saya beri uang ini, terus koordinasi, ya Pak, saya kembalikan kepada perusahaan tapi untuk beli kambing, tapi nanti dimanfaatkan untuk teman-teman. Ada akad-akad seperti ini. Iya. Oh itu latihan itu, sodako artinya. Jadi kalau pendidikan anak kan urunan anak 100 mungkin beli kambing berapa, ya toh, di atas namakan siapa, ya toh, ini melatih anak untuk di atas namakan mungkin Pak Bonnya atau mungkin orang-orang yang mendirikan sekolah tadi, ya toh, orang-orang yang istilahnya berjasa untuk sekolah itu, ya toh, itu adalah supaya bernilai, ya toh, dikatakan kurban. Tapi sebenarnya kurban itu adalah kembali kepada dirinya masing-masing yang diwajibkan. Tapi yang di sekolah itu untuk melatih anak-anak untuk bersedekah. Ya toh? Per anak kan 1 kambing. Tapi sekolah ini kan melatih untuk istilahnya ada nilai-nilai pendidikan, ada nilai-nilai mengeluarkan, ada nilai-nilai, oh ini loh, berkorban itu seperti ini. Ada nilai-nilai tarbiyah pendidikan. Ya, itu untuk anak-anak.
Monggo ya sih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kan kalau kambing kan satu ukurannya. Sekarang kambing satu kan kurang lebih kan 3 juta. 3 juta kali 7 berapa? Ya toh? Ya itu kan untuk akhirnya sapi untuk 7 orang. Maksudnya 7 orang adalah istilahnya itu ukurannya, istilahnya itu eh, sehingga 7 orang itu kalau sapi itu nilainya katakanlah kalau 7 kali 7 kalau 7 kali berarti 3 kali berapa? Kan 3 juta, 3 juta kali 7 berapa? Nah itu. Enggak apa-apa. Itu istilahnya berkurban tapi untuk sapi, tapi sapi adalah untuk 7 enam. Enggak apa-apa. Itu adalah untuk lebih berkah lagi. Kalau untuk kambing kan satu. Kalau untuk sapi kan istilahnya kan nilainya kan tinggi sehingga patungan menjadi 7 orang, akhirnya nilainya 3 juta kali 7 orang, nggak apa-apa. Ya, pendistribusiannya ini ada nilai uang sendiri. Misalnya, saya kurban Pak, 1 kambing. Ini upah untuk menyembelih. Dan ini adalah uang tersendiri. Bukan diambilkan dari kambingnya. Misalnya saya kurban kambing. Gitu. Saya kasih uang untuk menyembelih 100.000 untuk memberikan kepada yang lain-lain, gitu. Ongkosnya katakanlah 300.000. Nah, untuk mendistribusikan, nyuruh orang lain harus dikasih transport. Kalau dia mau gratisan nggak apa-apa, tapi kalau memang transport monggo gitu. Jadi istilahnya itu panitia kurban, ya toh, sekaligus kalau dia menitipkan kepada panitia, maka untuk menyembelih upahnya berapa, kemudian untuk mendistribusikan dan sebagainya itu berapa. Itu memang afdolnya seperti itu. Tidak boleh diambilkan, ya toh, belulangnya mungkin kepalanya dilunosik menyembelih lain. Nah, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Dijual nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Semuanya itu untuk, ya, ya, perusahaan diambil tapi harus ada akad-akadnya. Sebenarnya kulit kepala semuanya itu adalah diberikan, diberikan. Dan untuk biaya nyembelih adalah dari yang nitipkan tadi. Lebih afdolnya seperti itu. Ya kan? Misalnya saya kurban, panitianya Bapak, kambing 1. Ini yang menyembelih 100.000. Yang mendistribusikan katakanlah ini 400.000. Tolong. Ya kan? Jangan saya memberikan saja, yang menyembelih siapa? Kecuali panitianya rela gratisan nggak apa-apa. Tergantung kondisi. Tetapi lebih afdolnya seperti itu. Bahkan nyembelih dikasih, ya toh, seperti biasa. Itu lebih afdol. Gak boleh yang menyembelih nanti tak bayari kepala sama tulangnya. Nah, siapa sing yang memberikan? Padahal itu semua diberikan kepada orang lain. Itu aturannya yang afdol. Tapi kalau dia mau, ya toh, model yang seperti itu nggak apa-apa. Oke. Sampun atau? Oke. Ada lagi, monggo. Pakai Mas, yang lain. Ya. 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 Gak apa-apa, gak apa-apa, gak masalah. Setiap tahun gak apa-apa, setiap tahun gak apa-apa. Yang penting kan punya finansial lebih, ada lebih afdolnya seperti itu. Tapi kalau kondisinya nggak ada, tidak dipaksa. Kondisional
sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Ya toh? Karena dulu adalah ujiannya, ya toh? Nabi Ibrahim sangat berat sekali. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma. Dan ingatlah Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah dengan di kalimat perintah dan larangan. Ya toh? Yang ringan sama yang berat. Fa atammahu. Itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi Ibrahim menjadi qudwatun fiddin, menjadi pemimpin agama. Karena ketundukan, karena nurut apa yang diperintah oleh Allah itu dilakukan, tidak ada yang tidak main akal. Anaknya sendiri masa disuruh menyembelih, dia mau. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, ya toh, dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya, wahai anakku, saya bermimpi di perintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Anaknya bilang Nabi Ismail, qala ya abati fal tumar satajuduni insyaallah minas sabirin. Lakukannya ya Allah, lakukannya wahai ayahku apa yang diperintah Allah, dan mudah-mudahan saya sabar untuk menghadapi itu. Ismail masih kecil, berani. Karena mencontoh ayahnya, apapun yang diperintah oleh Allah, baik yang masuk akal dan tidak masuk akal, dia lakukan. Sehingga ya toh, keturunannya dan sebagainya itu menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ya toh? Ada? Nah, itu. Masih lama. Wala yadkhulu alaika. Pun hadis. Nggih bangko. Idul Kurban, Idul Adha. Iya, Idul Fitri. Nggih. Jadi ada program. Sebenarnya dulu awal-awalnya saya akan ngomong, kalau sudah maju ada yang namanya zakat fitrah, untuk istilahnya adalah untuk apa, dikonsumsi. Ada yang namanya zakat mal, zakat apa, untuk program diberdayakan. Ngerti diberdayakan itu? Diberdayakan itu katakanlah kalau zakat mal ada sisa 5 juta. Saya punya orang yang katakanlah fakir, ya toh, nggak punya pekerjaan, dibiayai 2 juta untuk jualan pecel. Diharapkan nanti tahun yang akan datang, ya toh, menjadi muzaki, bukan mustahik, tapi nantinya bisa berkembang menjadi muzaki. Sehingga fakir miskin yang di Gunung Anyar itu adalah berkurang. Itu adalah zakat, ada yang program konsumsi, ada yang program diberdayakan. Kalau ada sisa yang seperti itu, antara lain bisa diberdayakan untuk yang lain, untuk apa, membiayai, dan untuk yang lain bisa. Tapi harus ada programnya, ya toh? Nah, ada yang zakat dikonsumsi, ada yang zakat diberdayakan. Diberdayakan itu ya, misalnya ada orang yang amanah jinom, nggak punya biasa, akhirnya kita bukan bergulir. Inilah ada uang 5 juta, sampai gunakan untuk berdagang, tapi harus didampingi. Dulunya mustahik, nanti pada satu saat hari raya akan datang menjadi muzaki. Sehingga mengurangi
fakir miskin yang ada di wilayah Gunung Anyar itu tetap baik. Nggak apa-apa. Ada yang dikonsumsi, ada yang untuk program-program yang lain. Nggak apa-apa. Pareng. Nggih. Nggih. Lah, nggih. Nggih. Nggih, apa-apa. Nggih. Nggih. Nggak apa-apa, yang penting nanti ada program untuk istilahnya zakat yang diberdayakan, tidak hanya sekedar dihabiskan, gitu. Nggih. 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 Enggak, ya. Ya, jadi yang sesuai dengan aturan yang ada di zakat itu. Ada yang sabilillah, gitu, untuk pembangunan, untuk dan sebagainya, atau mungkin untuk program-program yang bermanfaat. Tulis, karena Islam itu yassiru wala tu'assiru, wa ma ja'alaikum fid-dini min haraj. Makaten mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.